بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فائدتان عظيمتان: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة، بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة، وتحصل لك الفائدة الثانية، وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمودة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي المحاسن، فلا بد أن يقلق، ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. هذا الذي ذكر الشيخ رحمة الله عليه تعليقا على هذا الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يفيدنا فائدة عظيمة، أن هذا الحديث يعد قاعدة عظيمة في التعامل، نافعة جدا، ليس بين الزوجين بل بين كل من بينهم تعامل. فإذا وفق العبد في معاملته وتعامله مع الآخرين إلى تطبيق هذا الحديث بل تطبيق هذه القاعدة، تحققت له الفائدة العظيمة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمودة. أما إذا كان لا ينظر إلى المحاسن وإنما ينظر إلى مساوئ من يتعامل معه، لن يصفو له ود ولن يبقى إخاء، وسيبقى في هم ونكد. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، ينبغي أن نعنى به جميعا معاشر المستمعين في التعامل مع الزوجات، مع الأهل، مع الزملاء، مع الصاحب، مع كل معامل، حتى تتحقق لنا هذه الفائدة العظيمة والثمرة الكبيرة. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat untuk menggapai hidup bahagia, pasal yang ke-13, beliau mengatakan: wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin mencela wanita yang beriman, atau janganlah seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jika dia membenci salah satu perangai dari perangai-perangai istrinya, atau salah satu sifat dari sifat-sifat istrinya, maka dia menyukai sifatnya yang lain. Dalam hadis ini ada dua faedah yang sangat besar. Yang pertama yaitu anjuran atau peringatan bagi kita bagaimana cara bergaul dengan istri atau kerabat dekat atau teman atau siapa saja yang kita bergaul dengannya. Jadi seluruh yang ada hubungan antara kita dengannya, ada komunikasi antara dia dengannya, maka kita wajib untuk mempersiapkan
pada diri kita bahwasanya setiap orang pasti mempunyai aib, pasti mempunyai kekurangan, pasti ada hal yang kita tidak suka darinya. Maka apabila kita mendapati hal tersebut, maka hendaklah kita membandingkan antara kekurangan tersebut dan apa yang seharusnya kita pertahankan dari komunikasi dan hubungan serta kasih sayang antara kita dengan istri atau dengan kerabat yang lain, yaitu dengan cara kita juga mengingat kebaikan-kebaikan yang ada pada istri kita atau kerabat kita atau siapa saja yang kita bergaul dengannya. Maka dengan kita membandingkan antara kebaikan dan keburukan, maka kita akan melupakan keburukan-keburukan dan memperhatikan banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut. Yang dengan hal ini maka persahabatan dan komunikasi akan tetap terjaga dan hubungan kita akan tetap baik. Ini yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini yaitu hilangnya rasa galau, rasa sedih, dan akan bertahannya hubungan yang baik antara kita dengan orang yang kita ajak bergaul. Dan dengan hal itu pula kita akan senantiasa memberikan hak-hak yang wajib kita tunaikan atau hak-hak yang disunnahkan untuk kita tunaikan. Dan dengan hal ini pula akan tercipta hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Dan barang siapa yang tidak mengambil petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, kemudian melakukan hal yang sebaliknya, yaitu hanya melihat keburukan-keburukan saja dan melupakan kebaikan-kebaikan orang yang diajak bergaul, maka pasti dia akan sedih, pasti dia akan kecewa, pasti akan rusak hubungan dia antara dia dan orang yang dia bergaul dengannya, dan akan terputus banyak dari hak-hak yang seharusnya dia berikan kepada orang yang mempunyai hak. Tentunya dalam hadis ini penulis kitab ini rahimahullah memberikan kita faedah yang sangat besar dari hadis ini, yang mana hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi merupakan kaidah yang sangat penting untuk kita gunakan dalam bergaul dengan sesama manusia, baik itu kepada istri kita, kerabat kita, teman kita, atau siapa saja yang kita ajak bergaul. Jadi hadis ini bukan hanya untuk pasangan suami istri, tapi untuk siapa saja yang kita ajak bergaul, yaitu seharusnya kita senantiasa melihat kebaikan-kebaikan orang yang kita ajak bergaul dan tidak melihat hanya pada keburukan-keburukannya saja. Karena dengan hal ini rasa cinta, kasih sayang, hubungan akan tetap terjaga dan kegelisahan akan berkurang atau akan hilang. Maka wajib bagi kita semua untuk memperhatikan hadis ini, memahami hadis ini dan mengamalkan hadis ini agar kita bisa merealisasikan kehidupan bahagia yang kita inginkan. قال رحمه الله: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفا. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار، فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. أيضا هذه فائدة أخرى مهمة في الثبات عند والطمأنينة عند المزعجات، أن بعض الناس يوطن نفسه على الأمور الكبيرة تحملها وتلقيها بالصبر، ويتكدر عند الأمور الصغيرة. وهذا راجع كما ذكر الشيخ إلى مسألة توطين النفس، والأصل أن يوطن الإنسان نفسه على تلقي الأمور المزعجة سواء كانت كبيرة أو صغيرة مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فيسهل عليه الأمر في هذا وفي هذا، ويبقى مطمئنا ساكن القلب مستريحا بإذن الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan
dengan perkataan beliau dan banyak dari kalangan manusia yang sebenarnya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Mereka selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk, untuk menghadapi musibah-musibah dengan sabar dan tenang. Akan tetapi sayang sekali, banyak di antara mereka yang kurang siap menghadapi masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang sepele, sehingga dia menjadi tidak bahagia, menjadi kacau pikirannya. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kecil, tetapi hanya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masalah-masalah yang besar saja. Padahal orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala permasalahan, baik itu permasalahan yang besar maupun permasalahan yang kecil. Kemudian dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar tidak menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri walaupun sekejap mata. Dengan hal tersebut, dengan cara dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala permasalahan yang besar maupun yang kecil, maka akan mudah bagi dia untuk menghadapi segala permasalahan yang kecil sebagaimana mudah baginya untuk menghadapi permasalahan yang besar. Dan dengan cara itu pula hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram, dan dia pun akan senantiasa bahagia. Ini adalah faedah lain yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu kita harus senantiasa tegar dan tenang dalam menghadapi segala permasalahan, baik itu permasalahan yang besar maupun permasalahan yang kecil, yaitu dengan cara kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala masalah-masalah yang akan atau mungkin kita hadapi. Tidak hanya permasalahan besar, tapi permasalahan-permasalahan sepele juga harus kita persiapkan diri kita untuk menghadapinya. Kemudian kita pun harus senantiasa beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya, banyak berdoa kepadanya agar kita selalu dibantu untuk menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi. Dengan hal tersebut maka hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram, dan kita pun akan bahagia. قال رحمه الله: فصل: العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. هذه طريقة أخرى أيضا للخلاص من الهموم والأكدار، أنها إذا بدأت تهجم على المرء يدفعها بتذكير نفسه بأن الحياة قصيرة، فيشح بحياته، أن يبخل بحياته، أن يذهب جزء منها نهبا للهموم والأكدار، فيترك هذا الهم والكدر الذي لا يفيده شيئا ويشغل نفسه بما تكون به سعادته. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan perkataannya, yaitu beliau mengatakan bahwasanya orang yang berakal, orang yang cerdas mengetahui bahwasanya kehidupan dia sebenarnya itu apabila dia hidup bahagia dan tenang. Dan tentunya kehidupan ini sangat singkat sekali. Maka tidak pantas baginya untuk memperpendek lagi dengan banyak sedih, banyak memikirkan hal-hal yang buruk, yang tentu hal tersebut bertentangan dengan kehidupan bahagia yang seharusnya dia lakukan, seharusnya dia rasakan. Dan tentunya bagi dia, hendaklah dia selalu bakhil atau tidak membiarkan waktunya hilang begitu saja, dihabiskan dengan memikirkan pikiran-pikiran buruk, dihabiskan dengan membayangkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi.
Dan tentunya hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang baik ataupun orang yang jahat. Akan tapi seorang yang beriman mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hal ini atau kehidupan bahagia lebih besar daripada orang yang kafir. Dan tentunya seorang yang beriman akan mendapatkan bagian yang lebih banyak, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ini adalah cara lain bagi kita yang dianjurkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, bagaimana cara kita untuk keluar dari segala kegelisahan, keluar dari segala kerisauan, yaitu menolak kegelisahan tersebut, kesedihan tersebut dengan cara mengingatkan diri kita bahwasanya kehidupan ini sangat ringkas, kehidupan ini sangat singkat sekali. Maka jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan hal-hal buruk, menakut-nakuti diri kita dengan hal-hal yang belum terjadi, yaitu dengan cara mengingatkan diri kita bahwasanya waktu kita ini singkat, hendaklah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. قال رحمه الله: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره، وكذلك يقارن بين ما يخاف من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منه، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. وهذه أيضا قاعدة مفيدة جدا في دفع الهم والغم، سواء عند حصول مكروه أو الخوف من حصوله. يحدث العبد مقارنة بين المكروه الذي وقع أو يخاف أن يقع وبين بقية النعم الحاصلة للعبد الدينية والدنيوية، فيشغل نفسه بالفكر فيها فيتحول خوفه إلى حمدا على النعم وشكرا على المنن. Penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan bahwasanya hal yang seharusnya untuk kita lakukan, yaitu apabila kita ditimpa kesedihan, ditimpa musibah, atau takut untuk ditimpa sebuah musibah, yaitu dengan cara membandingkan antara nikmat-nikmat yang ada, baik itu nikmat agama maupun nikmat dunia, dengan apa yang menimpa kita dari keburukan. Dan ketika kita membandingkan nikmat tersebut dengan keburukan yang ada, maka kita akan melihat bahwasanya ternyata banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, sehingga dengan hal tersebut kita akan melupakan musibah yang menimpa kita. Juga kita membandingkan antara apa yang kita takut, ya keburukan yang kemungkinan akan menimpa kita, dengan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Maka jangan sampai kita membesar-besarkan kemungkinan buruk yang akan menimpa kita, padahal banyak sekali kemungkinan baik yang juga bisa kita rasakan atau kita dapatkan. Maka dengan cara ini akan hilang kegelisahan dan ketakutan yang kita hadapi. Juga seorang muslim senantiasa harus menyiapkan dirinya untuk menghadapi segala musibah yang mungkin akan menimpanya. Dan apabila musibah tersebut telah menimpanya, hendaklah dia berusaha untuk mengangkat atau menolak musibah tersebut atau meringankannya. Ya, ini adalah kaidah yang sangat penting yang diajarkan kepada kita, yaitu apabila musibah itu telah terjadi atau kita takut akan terjadi musibah, dengan cara kita membandingkan musibah yang terjadi tersebut dengan nikmat-nikmat lain yang kita dapatkan. Kemudian ketika musibah itu telah terjadi, kita berusaha untuk menolak musibah tersebut, mengangkat musibah tersebut semampu kita, atau kita berusaha untuk meringankannya. ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك بالاهتمام
بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم. فإن أنت لم تصغي لها بالا لم تضرك شيئا. وهذه أيضا قاعدة أخرى مفيدة جدا، لأن مما يجلب الهم للإنسان ما يسمعه من الآخرين من سب أو شتم أو أذى أو كلام بذيء أو نحو ذلك فيتضايق. فإذا حول المفهوم إلى المعنى الذي ذكر الشيخ، وهو أن هذه الأشياء لا تضره بل تضر القائل، وتضر الإنسان إذا شغل نفسه بها وسوغ لمشاعرها أن تملكه تلك الكلمات، فإنها حينئذ نعم تضره. أما إذا لم يصغي لها بالا ولم يكترث بها فإنها لا تضره أبدا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يقولون قولا يسلمون به من كلام الجاهلين وتحصل لهم به راحة القلوب وطمأنينة النفوس. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan di antara hal-hal yang bermanfaat yang dengannya kita bisa bahagia, yaitu dengan cara kita mengetahui bahwasannya gangguan manusia, ejekan orang lain kepada kita, terutama perkataan-perkataan buruk yang ditujukan kepada kita, hal tersebut tidak memudaratkan kita sama sekali. Bahkan hal tersebut akan memudaratkan mereka, kecuali jika kita sibukkan diri kita dengan hal tersebut. Kita jadikan ejekan atau celaan tersebut menjadi pikiran-pikiran kita dan membiarkan hal tersebut menjadi permasalahan besar yang menimpa kita. Maka tentu hal tersebut akan merusak kebahagiaan kita. Tetapi apabila kita cuek atau membiarkan hal tersebut, melupakan, tidak memperhatikan ejekan dan celaan manusia, maka tidak akan berpengaruh buruk sedikit pun kepada kita. Ini adalah salah satu kaidah penting yang diajarkan kepada kita, yaitu apabila kita mendapatkan keburukan atau diejek atau orang lain, mendapatkan celaan-celaan buruk, maka kita seharusnya tidak memperhatikan hal tersebut, cuek terhadap hal tersebut, karena hal tersebut tidak akan berpengaruh buruk kepada kita, justru pengaruh buruknya akan kembali kepada orang yang mencela. Dan pengaruh buruk akan kembali kepada kita jika kita membiarkan hal tersebut menjadi pikiran kita. Disinilah hal itu akan menjadi pengaruh buruk kepada kita jika kita terlalu memperhatikan celaan-celaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang cara menghadapi orang yang berkata jelek kepada kita, yaitu dengan firman-Nya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka mengatakan perkataan yang mereka selamat dari ejekan tersebut. Qala wa'lam anna hayataka tab'un li afkarik. Fa in kanat afkaran فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. إذا كانت الأفكار التي يجلبها الإنسان لقلبه أفكار سقيمة، هذه تجلب لقلب المرء الهموم والغموم والنكد. فالقلب في راحته أو في غمومه بحسب الواردات التي ترد عليه. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, ketahuilah bahwasannya kehidupan kita tergantung pikiran-pikiran kita. Jika pikiran-pikiran yang selalu kita pikirkan adalah pikiran-pikiran yang bermanfaat, baik itu untuk agama kita atau dunia kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik dan bahagia. Sebaliknya juga seperti itu. Jika yang selalu kita pikirkan adalah pemikiran-pemikiran buruk, maka kehidupan pun akan menjadi buruk. Karena hati tergantung apa yang diisi dengannya. Jika hati kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka hati itu akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hati diisi dengan keburukan-keburukan, maka hati pun akan menjadi buruk. قال ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله. فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق عليك فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال الله تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
جزاء ولا شكورا. أيضا هذا مفيد جدا في باب التعامل، عندما تعامل الناس وأنت لا تريد شيء منهم، تريد شيء من الله ثوابا وأجرا، إذا لم يقابلوا إحسانك بالإحسان وقابلوا بالإساءة لا يضرك ذلك، لأنك لم تقدم هذا لهم، وإنما قدمته قربة لله سبحانه وتعالى. بينما الذي يقدم الإحسان للناس لشيء يرجوه منهم، إن أساءوا إليه تعب تعبا شديدا. Berikutnya yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, dan di antara hal-hal yang sangat bermanfaat untuk mengusir kesedihan, yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk tidak meminta terima kasih, tidak meminta balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berbuat baik kepada orang yang memang mempunyai hak bagi kita, atas kita, atau bahkan kita berbuat baik kepada orang yang tidak punya hak atas kita, maka ketahuilah bahwasanya kebaikan yang kita lakukan ini adalah kita lakukan untuk ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengharapkan balasan sama sekali dari manusia atau orang yang kita berikan kebaikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami hanya memberikan kalian makan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun terima kasih. Ya, ini adalah kaidah yang sangat penting yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita tidak mengharapkan balasan kebaikan dari orang tersebut. Maka apabila kita telah berbuat baik kepada orang lain, ternyata dia tidak membalas kebaikan kepada kita, atau bahkan sebaliknya membalas keburukan, maka kita tidak sedih, karena memang kita tidak mengharapkan balasan darinya, akan tapi kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم. فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة، حيث سلكت الطريق الملتوي. وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من أمور الكدرة أمورا صافية حلوة، بذلك يزيد الصفاء اللذات وتزول الأكدار. فيما يتعلق بالأمر الأول، يقول يتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد. الآن عندما يعامل الرجل زوجته أو يعامل أولاده وهو يريد مثلا من أولاده برا وإحسانا، إذا كان أحد الأولاد ليس على ما يريد يتضايق، لكن إذا كان يحسن للأولاد تقربا إلى الله، حتى لو وجد منهم من كان على خلاف ما يريد من البر لا يتضايق، لأن الذي قدمه لولده قربة يريد منها ثوابا وفضلا من الله سبحانه وتعالى. Penulis kitab ini rahimahullah juga mengatakan bahwasanya hal ini dipertegas ketika kita bermuamalah, bergaul dengan keluarga dan anak-anak kita serta orang-orang yang dekat hubungannya dengan kita. Yaitu ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menjauhkan keburukan dari mereka, maka berarti kita telah membuat diri kita bahagia dan juga membuat orang lain bahagia. Karena di antara hal yang membuat seorang berbahagia itu melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak berlebihan, tidak memaksa dirinya hal-hal yang dia tidak mampu untuk dia lakukan. Dan ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut dan berusaha memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka kehidupan kita akan bahagia, akan tentram, dan akan hilang segala kesedihan yang menimpa kita. Penulis kitab ini rahimahullah menegaskan bahwasanya ketika kita bergaul dan bermuamalah kepada
keluarga kita, istri kita atau anak kita contohnya, kita telah berusaha memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, akan tapi ternyata ya terkadang kita tidak mendapatkan sebaliknya dari mereka, maka kita tidak sedih ya, karena kita memberikan kebaikan tersebut ikhlas untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbuat baik kepada anak kita dan ternyata kita dapati anak kita tidak melakukan sebaliknya, hati kita tetap tenang dan tetap tentram. قال رحمه الله: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن واستعن بالراحة وإجمام النفس على الأعمال المهمة. أيضا هذا من الأمور المفيدة في راحة النفس والبعد عن الهموم، أن يجعل دائما المرء الأمور النافعة نصب عينيه، وأن يجم نفسه بين وقت وآخر حتى يكون هذا الإجمام عون له على الأعمال الكبيرة المهمة. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, jadikanlah perkara-perkara yang bermanfaat selalu menjadi perhatian Anda, dan berusahalah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tersebut, dan jangan menoleh kepada perkara-perkara yang buruk yang dapat memalingkan engkau dari perkara-perkara yang bermanfaat, bahkan akan mendatangkan kepadamu kesedihan dan kegelisahan. Dan hendaklah senantiasa juga mengistirahatkan diri kita, ya, rileks, ya, dengan cara ya pergi bertamasya umpamanya dan lain sebagainya. Jadi penulis kitab ini rahimahullah memberikan kita kaidah agar kita bahagia, yaitu selalu memikirkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik dan berusaha melakukannya. Juga ketika kita capek umpamanya, maka kita pun tidak apa-apa untuk istirahat sejenak dan menenangkan pikiran kita. ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ للمستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضاف إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها. فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. وهذه أيضا فائدة عظيمة في الإنجاز، وأن من الحزم أن ينجز أعماله أولا بأول، لأنه إن لم ينجز أعماله أولا بأول تراكمت عليه الأعمال وبقي في هم وحسرة ونكد. Kemudian di antara kiat lain yang sangat penting, yaitu kita segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan hari ini dan tidak membiarkannya menumpuk. Kemudian setelah kita selesaikan pekerjaan hari ini, maka kita konsentrasi untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Karena suatu pekerjaan apabila tidak kita segera menyelesaikannya, maka hal tersebut amalan-amalan tersebut, pekerjaan tersebut akan menumpuk. Dan ketika ya pekerjaan terlalu banyak di hadapan kita, maka kita pun akan merasa berat untuk melakukannya. Maka ya di sini kita dianjurkan untuk segera menyelesaikan segala sesuatu pekerjaan pada waktunya dan konsentrasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya, dan hal ini adalah kiat agar kita bahagia, yaitu tidak membiarkan pekerjaan kita menumpuk, tapi segera melakukan pekerjaan-pekerjaan hari ini dan menyelesaikannya, kemudian konsentrasi untuk melakukan pekerjaan berikutnya. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر. واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وهذه فائدة أيضا عظيمة ختم بها، وهي أن المرء ينبغي أن يرتب أعماله حسب الأولوية، فيبدأ بالأهم فالأهم، وأيضا ينظر في الأعمال التي تميل إليها نفسه فيحرص عليها لأن أنشط في العمل. ويؤكد الشيخ على أهمية الفكر الصحيح
ودراسة الأمور ومشاورة الآخرين، فإن هذا كله من أسباب النجاح، ولا يعتمد على هذه الأسباب بل يتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. وبهذا ختم رحمه الله هذه الرسالة المباركة. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah juga mengatakan bahwasanya seharusnya bagi seorang untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dan yang paling penting untuk dia kerjakan terlebih dahulu. Karena ya, seorang yang benar yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang penting, kemudian pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Kemudian juga perlu bagi seorang untuk membedakan pekerjaan yang dia senang untuk dia lakukan dan dia melakukan pekerjaan tersebut dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak suka, yang dia benci dan dia bosan untuk melakukannya. Dan hendaklah dia selalu beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki pikirannya, bermusyawarah kepada orang lain, karena tidak akan menyesal orang yang meminta pendapat orang lain. Kemudian dia juga harus selalu mempelajari apa yang akan dia kerjakan dengan cara yang baik. Dan apabila dia telah yakin bahwasanya apa yang akan dia lakukan ada maslahat yang banyak pada pekerjaan tersebut, maka hendaklah dia memperkuat keinginannya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, di sini penulis kitab ini rahimahullah menutup kitab ini dengan nasihat yang sangat penting, yaitu agar kita memulai pekerjaan yang terpenting terlebih dahulu, kemudian juga kita memulai pekerjaan yang kita senangi terlebih dahulu. Di samping hal tersebut, kita juga harus memperbaiki pemikiran kita, kemudian kita pelajari dengan baik hal-hal yang akan kita kerjakan, kita bermusyawarah kepada orang lain, setelahnya kita bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membantu kita dalam segala urusan kita. وفي ختام هذه المذاكرة لهذا الكتاب أشير إلى فائدتين تتعلقان بهذا الكتاب نختم بهما. الأولى أن هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة المشتمل على هذه الفوائد العظيمة جدا في نيل السعادة قد كتبه مؤلفه رحمه الله كما أخبرني بذلك ابنه أحمد على فراش المرض وهو في المستشفى. كتبه على فراش المرض وهو في المستشفى يعاني من ألم في رأسه حتى نهاه الأطباء عن القراءة. وفي تلك الحال كتب هذا الكتاب العظيم، وهذا بحد ذاته يعد مدرسة في أن السعادة مدارها على راحة القلب كما بين الشيخ، حتى لو كان الجسم معتلا لا يخل بالسعادة. فها هو الشيخ وهو في هذه الشدة في صحته يكتب عن السعادة هذه الكتابة العظيمة. الفائدة الثانية أن أحد أهل العلم وصف هذا الكتاب وأصاب بأنه مستشفى للأمراض النفسية، وفعلا الكتاب بهذه المكانة، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن العناية بهذا الكتاب والفهم لمضامينه كان علاجا له في باب الأمراض النفسية والهموم والغموم والأحزان ونحو ذلك. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah menutup kitab ini dengan menyebutkan dua faedah yang sangat penting, yaitu yang pertama bahwasanya kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika dia sedang sakit parah, dan hal ini diceritakan sendiri oleh anak Syekh yaitu Ahmad, yang bernama Ahmad, yaitu bahwasanya ayahnya menulis kitab ini ketika dia dalam kondisi yang sangat parah. Bahkan dilarang oleh para dokter untuk menulis atau membaca. Akan tapi beliau menulis kitab ini dalam kondisi yang sangat parah, dalam kondisi sakit yang parah. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh siapa saja, bahkan orang yang sedang sakit parah. Ya, dan kebahagiaan itu letaknya di dalam hati kita.
apabila hati kita bahagia, maka akan bahagia kehidupan kita. Dan apabila hati kita tidak bahagia, maka tidak akan bahagia kehidupan kita. Yang kedua, yaitu bahwasanya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kitab ini adalah mustashfa amrad an-nafsiyah, yaitu rumah sakit jiwa bagi orang yang memang menderita penyakit jiwa. Dan ini adalah sifat yang sangat baik atau yang benar yang ditujukan kepada kitab ini, yaitu bahwasanya kitab ini benar-benar adalah obat bagi penyakit jiwa. Maka barang siapa yang membaca kitab ini dengan baik, memahaminya dengan baik, dan berusaha mengamalkan apa yang dituliskan oleh pengarang kitab ini, maka dia akan selamat dari segala penyakit jiwa. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita kehidupan yang bahagia. قبل الختام أنبه أننا لقاءنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأ في رسالة بعنوان وجاء شهر رمضان، وهي مفيدة لنا جميعا للتهيؤ لشهر رمضان وكيف نستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم المبارك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian berikutnya Syekh mengingatkan kepada kita semua bahwasanya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kitab yang ditulis oleh beliau yang berjudul Wajaa Syahrul Ramadan, dan telah datang bulan Ramadan, yang insyaallah dengan kitab ini kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat.